Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Anugrahani Putri, nomor absen 2 dari kelas 2F D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi untuk menjual produk tanpa mengcoding, atau kita bisa menyebutnya point of sale. Awal mula kita akan membuka aplikasi Exam.pp. Kita klik Start pada Apache, dan kita klik Start pada MySQL. Apabila sudah berwarna hijau kedua-duanya, kita akan minimize Exam.pp. Lalu kita klik Google Chrome. Di sini kita akan membuka halaman dari phpMyAdmin. Kita ketikkan localhost/phpMyAdmin. Berikut ini merupakan tampilan awal dari halaman phpMyAdmin. Di sini saya sudah memiliki db_toko yang berisikan tabel barang, tabel beli, tabel jual, tabel login, tabel pelanggan, dan tabel supplier. Pada tabel pelanggan sendiri, pada tabel barang sendiri, saya telah memiliki 10 data. Untuk tabel barang, memiliki struktur. Yang pertama yaitu kode barang, yang kedua nama, yang ketiga satuan, yang keempat yaitu stok. Di sini saya menggunakan kode barang sebagai primary key. Caranya yaitu kita centang kotak di sebelah angka 1 ini, atau kita pilih kode barang dan kita klik utama. Sehingga otomatis kode barang di sini akan muncul tanda kunci, yang artinya kode barang telah menjadi primary key. Untuk menambahkan data pada tabel barang, kita bisa klik tambahkan. Lalu kita bisa mengisinya dengan struktur yang ada. Kita isi semisal kode barang kita isi dengan KB001, nama barang, kita bisa pilih satuan, piece, kilo, atau yang lainnya, stok yang kita miliki. Lalu kita klik kirim. Apabila sudah dikirim, kita bisa melihat hasilnya dijelajahi. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Yang kedua merupakan tabel beli. Pada tabel beli sendiri, saya telah menginput 10 data. Untuk struktur tabel beli sendiri yaitu, yang pertama merupakan nomor faktur, yang kedua tanggal, yang ketiga kode barang, dan yang keempat quantity. Nomor faktur saya jadikan sebagai primary key dengan cara klik utama. Untuk menambahkan data pada tabel beli sama dengan tabel barang, kita bisa klik tambahkan, lalu kita bisa mengisi sesuai dengan kode struktur yang ada, kita klik kirim, dan kita bisa lihat hasilnya dijelajahi. Maka hasilnya akan seperti ini. Tidak lupa pada tabel beli kita akan menambahkan trigger. Caranya yaitu klik lainnya, klik di trigger, lalu kita klik tambahkan trigger baru. Nama trigger yaitu trigger_beli sesuai dengan judul tabel. Tabelnya itu beli, waktu before kita ubah menjadi after, kejadian insert. Lalu kita mengetikkan rumus trigger yang telah kita dapatkan sebelumnya di kotak definisi. Lalu kita klik kirim. Apabila sudah dikirim, maka hasilnya seperti trigger yang telah saya buat sebelumnya. Berikut ini. Lalu pada tabel jual, saya juga telah input 10 data. Berikut ini merupakan 10 data yang telah diinput. Struktur tabel jual yaitu nomor faktur, tanggal, kode barang, dan quantity. Di sini saya menggunakan nomor faktur sebagai primary key dengan cara klik utama. Untuk menambahkan data pada tabel jual, caranya sama dengan tabel sebelumnya. Klik tambahkan, isi sesuai dengan struktur yang ada, klik kirim, lalu kita lihat hasilnya dijelajahi. Dan hasilnya pun akan seperti ini. Pada tabel jual, kita juga akan menambahkan trigger, yaitu dengan cara klik lainnya, pilih trigger. Lalu muncul seperti halaman berikut ini.
kita pilih tambahkan trigger. Nama trigger sesuai dengan nama tabel, yaitu tabel jual. Sehingga trigger underscore jual. Tabelnya kita isi dengan tabel jual. Waktunya before kita ubah menjadi after, kejadian insert. Definisi kita bisa mengetikkan rumus atau trigger yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kita klik kirim. Maka hasil yang akan didapat yaitu seperti gambar berikut ini. Berikut ini merupakan trigger yang telah saya buat sebelumnya. Trigger hanya di-input pada tabel beli dan tabel jual. Fungsi dari trigger itu sendiri yaitu, fungsi trigger di tabel beli yaitu menambahkan stok pada toko, dikarenakan kita telah membeli barang dari supplier, sehingga stok barang akan bertambah. Fungsi trigger pada tabel jual yaitu mengurangi stok pada toko, dikarenakan kita telah menjual barang kepada pelanggan. Tabel yang keempat yaitu tabel login. Tabel login di sini berisi dua struktur, yaitu struktur username dan struktur password. Username dibuat menjadi primary key dengan klik utama. Lalu untuk isian username yaitu saya mengisikan admin dan passwordnya yaitu admin. Kita lanjut ke tabel pelanggan. Tabel pelanggan di sini berisi info data pelanggan yang telah membeli barang di toko saya. Di sini saya juga telah menginput 10 data. Struktur dari tabel pelanggan yaitu yang pertama kode pelanggan, yang kedua nama pelanggan, yang ketiga alamat pelanggan, dan yang keempat nomor telepon. Kode pelanggan dijadikan sebagai primary key dengan cara klik utama. Untuk menambahkan data sama dengan tabel-tabel sebelumnya. Tabel terakhir yaitu supplier. Di sini berisi info dari mana saya mendapatkan barang untuk stok toko. Berikut ini struktur tabel supplier, yaitu kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Di sini kode supplier dijadikan sebagai primary key dengan klik utama. Dan hasilnya seperti gambar berikut ini, 10 data untuk tabel supplier. Apabila jika kita telah membuat semua tabel dan mengisinya data dan mengisi tabel tersebut dengan data yang lengkap, kita bisa masuk ke PHP Maker. Kita minimize dulu. Kita klik PHP Maker. Berikut ini merupakan tampilan awal dari PHP Maker. PHP Maker sendiri berisi database type, server, port if not default, username, password, connection method, database, dan root tables dynamically. Database type-nya kita pilih MySQL, servernya kita pilih localhost, port if not default-nya kita isi dengan angka 3306. Username kita pilih root, password kita kosongi, connection method kita kosongi, database-nya kita pilih db_toko. Kita klik kotak di bawah ini, lalu klik connect. Seperti terdapat perubahan di sebelah kiri ini, menandakan bahwa tabel yang telah kita buat di PHP MyAdmin telah terhubung dengan PHP Maker. Kita bisa mencentang kotaknya satu-satu. Lalu setelah selesai dicetak semua, kita klik DB Toko, kita beralih ke HTML. Di sini kita bisa mengkreativitaskan tabel penjualan kita. Kita bisa mengganti font tabel kita. Di sini saya akan memilih font yang cocok.
Fontnya akan berbeda dengan sebelumnya. Di sini kita akan mengetik judul untuk tabel kita, yaitu cost atau point of sale. Lalu kita beralih ke tema. Tema yang dipilih di sini yaitu red. Di sini saya akan mengubahnya menjadi olive yang hijau. Tampilannya berubah daripada gambar yang sebelumnya. Lalu kita berlanjut ke security. Di sini kita centang use existing title. Kita pilih tabel login. Login name field-nya kita pilih username. Password field-nya kita pilih password. Kita klik advanced. Kita maximize. Kita centang kotak satu-satu ini. Below view L-nya kita centang satu-satu. Kita klik OK. Login option-nya saya pilih remember username. Langkah terakhir yaitu generate. Di sini kita memilih tempat untuk hasil dari generatan tabel kita. Di sini saya memilih tempat yaitu disk.pc, local disk.c, exam.pp, htdocs. Lalu saya memilih folder post. Kita klik OK. Lalu kita klik generate. Kita klik yes. Lalu kita klik generate. Untuk generate sendiri membutuhkan waktu. Apabila generatan kita sudah berhasil, kita buka Google Chrome, kita buka tab baru, kita ketikkan localhost/post sesuai dengan nama folder yang kita taruh untuk hasil generatan ya. Maka aplikasi yang telah kita buat hasil tampilan awalnya akan seperti ini. Kita akan masukkan username kita yaitu admin, passwordnya admin. Kita klik login. Tampilan di sini tabel saya berwarna hijau dengan tabel barang, tabel beli, tabel jual, tabel login, tabel pelanggan, tabel supplier. Tabel barang sendiri berisi dengan 10 data. Tabel beli berisi 10 data, berisikan informasi tanggal, nomor faktur, kode barang, dan kuantiti. Untuk tabel jualnya juga berisi 10 data. Untuk tabel pelanggan berisikan nama-nama pelanggan, kode pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Untuk supplier berisikan kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Apabila tabel telah selesai dan telah sesuai, maka artinya tabel yang telah kita buat di PHP MyAdmin telah berhasil. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.